Saksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga KPK terdampak menunjukkan sejumlah barang COVID-19. bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa. Di Menteri Sosial diduga menerima suap dari setiap barang bantuan pemerintah untuk warga terdampak. Menteri Sosial Gideon Batubara dan pejabat pembuat komitmen Kemensos serta dua pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial Juga COVID-19. menjadi pihak penerima suap sebesar 3,2 miliar rupiah dari dua terdakwa yang merupakan pihak swasta. Dini hari pada tanggal 5 Desember 2020 ini ada sejumlah barang bukti yang sudah diamankan dengan adanya dugaan suap bantuan sosial terkait dengan penanganan COVID-19 dari bulan Mei sampai dengan bulan September. Sudah ada 2 periode. Kami sempat mendapatkan informasi dari pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Dwi Inzila. Kembali lagi bersama kita pada malam ini di podcast Ngopi Ngobrol seputar korupsi. Video pembukaan tadi akan menjadi topik yang akan kita bahas pada malam ini yang berkaitan dengan kasus korupsi dari mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, yakni Bapak Juliari Batubara terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada tahun 2020. Pada masa pandemi ini kita ditahan untuk melakukan seluruh aktivitas, entah tentang pekerjaan, liburan, atau bahkan tentang pendidikan. Banyak dari seluruh lapisan masyarakat yang hidupnya semakin sulit, bahkan sampai ada yang di-PHK dari tempat kerjanya. Adanya pandemi ini membawa pengaruh buruk untuk mereka dan keluarga, tetapi hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia yang justru serakah dan rakus untuk menghabiskan hak yang bukan miliknya. Untuk memperjelas tentang kasus ini, mari kita dengarkan dari Doni sebagai pengamat politik yang menjadi salah satu narasumber kita atas terjadinya kasus ini. Oke, selamat malam Doni. Sebagai pengamat politik yang ada di Indonesia nih, bagaimana tanggapan Anda tentang kasus yang merugikan masyarakat ini? Selamat malam moderator dan selamat malam buat semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator terhadap saya. Hal yang pertama adalah sangat menyayangkan atas terjadinya kasus ini. Kita tahu bahwa korupsi bansos kali ini merupakan kejadian yang cukup luar biasa, di mana korupsi ini dilakukan ketika masyarakat kita sedang tertimpa musibah atas adanya pandemi COVID-19. Bantuan sosial yang seharusnya diberikan untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat malah dimakan ke perut sendiri. Adanya masalah ini pastinya membuat seluruh lapisan masyarakat ingin segera memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap mantan Menteri Sosial Republik Indonesia. Tidak boleh ada toleransi ataupun keringanan hukuman pada kasus yang telah merugikan banyak pihak terutama masyarakat. Oke, berarti dari pandangan seorang pengamat politik, hal ini tidak boleh dibiarkan, bahkan tidak diberikan toleransi keringanan atas hukuman terhadap pelaku korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya telah terhubung dengan salah satu masyarakat Indonesia yang akan memberikan tanggapan mereka tentang kasus ini. Oke, selamat malam Aini. Sebagai orang yang paling dirugikan pada kasus ini, bagaimana tanggapan Anda selaku masyarakat yang sebagai orang yang paling dirugikan pada kasus ini? Baik, selamat malam Zila dan teman-teman Ngopi. Saya Aini sebagai masyarakat Indonesia beropini bahwa kasus ini sangat merugikan seluruh masyarakat Indonesia dan negara kita, terutama di tengah adanya situasi pandemi COVID-19 ini. Dana yang tersebut seharusnya digunakan dengan bijak, tetapi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Saya sebagai rakyat Indonesia kecewa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh mantan Mensos kita. Oke, terima kasih ini atas opininya. Agar kasus ini tidak hanya melihat dari satu sisi, kita dapat beralih ke masyarakat lain yang juga sangat dirugikan atas terjadinya kasus ini. Telah bergabung bersama kita Fitri pada kesempatan kali ini. Oke Fitri, setelah Anda mendengar tanggapan yang diberikan oleh Aini tadi,
Apakah Anda setuju tentang hal tersebut atau mungkin saja Anda memiliki pendapat yang berbeda akan kasus ini? Oke, halo selamat malam Zila dan teman-teman pendengar Ngopi. Saya Fitri di sini sebagai masyarakat Indonesia tentunya merasa sangat dirugikan atas korupsi bansos yang belakangan ini terjadi. Coba bayangkan, uang yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID malah disalahgunakan untuk hal lain yang bahkan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan masyarakat. Oke, pastinya adanya kasus ini memberikan kejutan yang menyakitkan bagi para masyarakat Indonesia ya. Selanjutnya kita mungkin dapat beralih ke pengamat politik yang sudah tidak asing lagi mendengar kericuhan yang berurusan dengan korupsi dari pejabat tinggi negara. Oke, Doni nih, dari hasil pengamatan sebagai seorang pengamat politik di Indonesia, bagaimana kronologis dari adanya kasus ini? Apakah memang benar bahwa aksi korupsi ini dilakukan secara sengaja oleh pihak Menteri Sosial? Oke, baik. Memang kasus ini sengaja direncanakan. Hal ini juga melihat beberapa politikus serta pengusaha yang terlibat di dalam kasus ini. Agar semakin jelas akan saya paparkan bagaimana kronologis kasus ini terjadi. Pada awal bulan April 2020, Heri mendapatkan informasi bahwa ada pekerjaan bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak coronavirus 19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Atas informasi tersebut, ia menemui Pepen Nazarudin selaku Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan Muhammad Royani selaku Sesditjen untuk menanyakan terkait proyek tersebut. Atas arahan Royani, ia berkoordinasi dengan Rizky Maulana guna mengajukan penawaran pekerjaan tersebut dengan menggunakan PT Mandala Hamonangan Sude namun tidak memenuhi kualifikasi. Selanjutnya, atas saran Ahmad Gamaluddin Muksin alias Agam, Heri menemui Lalan Sukmaya selaku Direktur Operasional PT Pertani Persero yang telah ditunjuk pada tanggal 15 April 2020 sebagai salah satu penyedia barang dalam pengadaan bantuan sosial sembako penanganan COVID-19. Untuk menjadi supplier bagi perusahaan itu, setelah bertemu, Lalan menyetujui dengan kesepakatan bahwa biaya-biaya untuk operasional dalam hal apapun dengan pihak luar akan menjadi tanggung jawab Heri. Untuk selanjutnya mungkin boleh dipaparkan oleh pihak KPK, mengingat KPK juga telah melakukan perkara. Baik, terima kasih Saudara Doni. Selanjutnya saya akan melanjutkan kronologi dari kasus ini. Sebagai perwakilan PT Pertani Persero, Hari menghadap Victorius Saud Hamonangan Siahaan selaku Kasubdit Penanganan Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial dan PPK Reguler Direktorat PSKBS untuk memaparkan spek barang, jenis, jumlah, dan kesiapan gudang. Diketahui pagu anggaran pengadaan bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Bekasi pada Kementerian Sosial tahun 2020 adalah bersumber dari APBN tahun 2020 dengan nilai sebesar 6,84 triliun. Adapun pelaksanaannya sendiri dibagi dalam 12 tahap, yakni sejak bulan April 2020 hingga November 2020 dengan jumlah setiap tahapan adalah sebanyak 1.900 paket sembako, sehingga seluruh tahap berjumlah sekitar 22,8 juta paket sembako. Pada tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64 HUK 2020 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165 HUK 2019 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial tahun 2020, Adi Wahyono ditunjuk menjadi kuasa pengguna anggaran. Setelahnya, Juliari mengarahkan Adi dan Mateus untuk menarik atau mengumpulkan uang, komitmen fee sebesar 10.000 per paket, dan juga uang fee operasional dari penyedia bantuan sosial sembako.
Terima kasih. Oke, berarti dari hasil survei Doni dan yang ditambahkan dari KPK Rosa sendiri tadi mengatakan bahwa kasus korupsi bansos ini sudah direncanakan cukup lama dan memang disengaja. Mendengar bahwa kasus ini sudah direncanakan sejak lama, berarti ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kasus ini dapat digolongkan sebagai kasus yang sangat aneh jika diberi ampunan dalam melakukan proses hukumnya. Dari tanggapan KPK sendiri, apakah kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial ini masih dapat dianggap biasa dibandingkan kasus sebelumnya atau bahkan lebih menuai kontroversi? Nah, baik, moderator, terima kasih. Jadi dapat dikatakan juga korupsi yang dilakukan oleh Bapak Juliari Batubara adalah korupsi yang terkeji dibanding korupsi lainnya yang pernah terjadi. Bayangkan saja terhadap 3 bagian bansos, yaitu sembako, goodie bag, dan transportasi. Jika ketiganya itu dikurangi nilainya, maka 30.000 dari total 270.000. Temuan dari beberapa pemberitaan yang menyatakan BPKB sendiri menyebutkan harga sebenarnya baksos yakni hanya 140 hingga 150.000 saja. Berarti sekitar ada selisih 120.000. Nah, jika dikalikan, maka ada 22,7 juta paket yang disebar di Jabodetabek, maka potensi kerugian keuangan negaranya ada sekitar 2,72 triliun. Hal ini tentu tidak berperi kemanusiaan, karena dilakukan pada saat pandemi COVID dan kondisi ekonomi serta kesehatan di Indonesia juga sedang menurun drastis. Oke, berarti itu banyak banget memberikan kerugian bagi negara kita ya, nggak hanya masyarakat, dan itu memberikan kerugian sendiri untuk negara. Dari masyarakat sendiri, sebelumnya sampai saat kalian mengetahui bahwa dana bantuan yang harusnya diberikan secara utuh ini, apakah kalian telah merasakan bantuan dana tersebut, dan apa saja bantuan yang telah diberikan, serta kalian rasakan sebelumnya? Oke, saya izin menjawab ya. Jadi kalau saya sendiri memang merasakan dampak bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi ya. Namun di sini ada yang janggal. Seperti yang sudah disebutkan oleh KPK tadi, bahwa masyarakat akan mendapatkan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Nah, nyatanya saya dan masyarakat di sekitar rumah saya tidak menerima sepeser rupiah pun dari pemerintah. Kalau dari saya sendiri sebagai masyarakat, bantuan ini juga diberikan pemerintah sudah cukup untuk saya, apalagi di masa pandemi ini. Nah, maka dari itu setelah mengetahui kasus yang telah dijabarkan oleh pihak KPK dan pengamat politik tadi, saya sebagai masyarakat merasa sangat kecewa sih dengan adanya penyalahgunaan dana bansos COVID-19 ini yang telah diberikan untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, berarti masyarakat ini udah pernah mencicip uang tersebut, tapi tidak diberikan secara utuh. Oke, berarti dari dikatakan bahwa kasus ini, sebelumnya kan udah dikatakan bahwa kasus ini udah direncanakan sejak Februari. Berarti sebelum aksi tindakan korupsi ini diketahui oleh masyarakat, ada orang lain yang ikut dalam aksi keserakahan ini. Siapa saja yang terlibat dan resmi menjadi pidana yang mengikuti Menteri Sosial Juliari Batubara? Apakah mereka pejabat tinggi negara atau pengusaha di bidang sosial yang juga ingin ikut merasakan keuntungan yang dapat dibilang haram ini? Mungkin dari pengamat politik bisa menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan tadi. Oke, jadi telah diberikan bahwa Presiden Jokowi telah memberi himbauan kepada seluruh menteri di kabinetnya, terutama Kabinet Indonesia Maju, untuk tidak melakukan aksi korupsi. Tapi hal ini justru bertolak belakang dengan hal yang dilakukan oleh Menteri kita, mantan Mensos Juliari Batubara. Bahkan sudah ditetapkan Juliari Batubara sebagai oknum dari kasus korupsi bansos ini. Apakah dari pihak KPK melakukan pengusutan orang-orang yang terlibat pada kasus ini?
Baik, saya akan menjawab. Jadi dari pernyataan yang sebelumnya saya lontarkan, tentu hal tersebut menggerakkan KPK untuk mempercepat proses penanganan dan pengusutan pelaku perkaranya. Dari bukti yang ditemukan KPK saat proses penyidikan, KPK itu menetapkan 5 orang tersangka, 3 diantaranya diduga sebagai penerima, yakni berinisial JPB sebagai Menteri Sosial, MJS sebagai pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, dan berinisial AW, yaitu PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial PSKBS. 2 tersangka sisanya diduga sebagai pemberi, yakni AIM dari perusahaan swasta dan juga HS dari perusahaan swasta. Dan tentunya sejauh ini pun KPK terus mengusut secara detail satu persatu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terkait dugaan di beberapa kasus bahwa adanya oknum-oknum di tatanan pimpinan, deputi atau direktur yang terlibat. Tentunya dilakukan penelusuran tidak hanya pada tersangka namun juga pada saksi. Dengan hal tersebut maka diharapkan dapat menghentikan lokalisasi korupsi dengan adanya bantuan oknum pemerintah. Dengan harapan tersebut, tertangkapnya pelaku dan dilaksanakannya proses penyelidikan yang baik dapat menggerakkan keseriusan KPK dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Terima kasih. Oke, mantap banget nih fakta dari para narasumber kita pada podcast kali ini. Sedikit menyimpulkan ya dari yang udah kita dengar tadi bahwa podcast hari ini memberi sedikit gambaran ke teman-teman pendengar ngopi semuanya untuk lebih memahami korupsi secara sederhana dan dapat lebih mengawal kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pesan yang dapat kita ambil dari podcast ini bahwa yang pertama, jauhi korupsi. Yang kedua, jauhi korupsi. Dan yang ketiga, jauhi korupsi juga. Jadilah generasi yang terdidik dengan bidang yang kalian minati, entah itu menjadi seorang dokter, polisi, tentara, engineering, guru, ataupun pekerjaan lainnya. Tapi ingat, jangan sampai kalian dekati korupsi. Sekian podcast kita kali ini, semoga seluruh pendengar ngopi selalu diberikan kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.